Lebih lengkap soal penemuan jenazah dalam sumur di Pangkal Pinang, Bangka Belitung sudah bergabung bersama kami, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Pak Yusuf, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Pak Yusuf, sampai saat ini sudah bisa dipastikankah penyebab kematian dari korban? Informasi yang sementara kita terima belum mendapatkan arah apa penyebab meninggalnya, tapi tentu ini harus diselidiki secara tuntas. Apakah ini peristiwa pidana terkait pencurian dengan kekerasan atau lainnya, misal diduga memang pembunuhan. Nah, ini tentu kita dorong pihak Polda Babel untuk mengusut tuntas, jangan sampai ada hal-hal lain yang itu terkait dengan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan profesi almarhum sebagai seorang wartawan. Ini tentu semuanya harus diusut tuntas atau memang murni faktor ekonomi yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Polda Babel bahwa ini diduga pencurian dengan kekerasan. Tapi karena ada almarhum ditemukan di dalam sumur, bisa saja tidak pencurian kekerasan, tapi bisa juga pembunuhan berencana. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian, tentu kita sekali lagi mendorong Polda Babel dan kami akan awasi untuk mengusut tuntas. Artinya menegaskan kembali polisi masih terbuka juga dengan opsi bahwa pembunuhan ini ada kaitannya dengan profesi? Sementara belum mendapatkan fakta-fakta demikian. Tentu semuanya itu berdasarkan fakta-fakta, tapi kemungkinan itu bisa saja. Oleh karena itu, untuk tidak cepat terburu-buru menyimpulkan, karena sebagaimana yang kita tahu, seperti dalam beberapa kasus lain, seperti di Sumatera Utara, yang awalnya itu diduga kebakaran sendiri, tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan dibakar, misalnya ada wartawan yang ada di Sumatera Utara yang lalu. Jadi kita mendorong sekali lagi penyidikan ini benar-benar cermat, teliti, komprehensif, tapi tidak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan. Semua fakta-fakta harus dikumpulkan, termasuk penyebab kematian. Apakah itu murni pencurian dengan kekerasan, atau memang ini ada dugaan pembunuhan berencana. Oke, satu orang kan masih dalam pengejaran. Update-nya seperti apa, Pak? Ya, ini yang perlu dipastikan apakah yang kabur ini murni tukang kebun atau memang bagian dari komplotan yang melakukan dugaan kejahatan itu yang bersama yang sudah ditangkap, yang itu diduga membawa kabur mobilnya. Oke. Itu sementara yang belum bisa kita terima pasti yang kabur ini tukang kebun atau memang murni melakukan pencurian bersama yang ditangkap. Oke, nah untuk mengungkap secara cepat dan transparan, Kompolnas pengawasannya seperti apa Pak dalam kasus ini? Kami akan terus berkoordinasi dan nanti kami akan turun ke Babel, kita akan cek langsung seperti apa proses penyidikan yang telah dilakukan. Apabila ada hal-hal yang perlu kita telusuri lebih lanjut, kami akan lakukan itu. Ada fakta baru juga kah Pak yang didapat polisi setelah menangkap satu orang di daerah Sumatera Selatan ya? Nah, biasanya itu kalau kaitannya dengan profesi wartawan biasanya itu agak sulit untuk diungkapkan pada saat ini. Oleh karena itu yang paling penting penyidik untuk tidak terburu-buru setelah adanya fakta-fakta mengambil kesimpulan. Nah, bisa saja ada fakta-fakta lain yang masih tersembunyi yang belum bisa diungkap, yang beberapa waktu lalu seperti di wartawan di Sumatera Utara kan seperti itu, ada fakta yang masih terselubung, akhirnya bisa diungkap bahwa ini bukan kebakaran sendiri tapi dibakar. Nah, itu yang jangan sampai. Oleh karena itu sekali lagi penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, cermat dan teliti untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Semua fakta-fakta harus dikumpulkan berdasarkan bukti-bukti dan informasi-informasi yang sangat signifikan terkait dengan peristiwa. Oke, Pak Yusuf, tapi mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami Pak, kalau dalam penyelidikan kasus yang mengaitkan dengan wartawan, entah itu apakah hasilnya akan berkaitan secara langsung dengan profesi ataupun tidak, langkah pengungkapannya yang dilakukan, pemeriksaannya seperti apa Pak? Karena ini ada meninggal, tentu pendekatan scientific crime investigation, apakah untuk memastikan penyebab kematian, apakah meninggal di dalam sumur atau meninggal sebelum di sumur. Nah, itu kan harus perlu dilakukan otopsi. Otopsi perlu dilakukan untuk memastikan penyebab kematian dan kira-kira waktu kematiannya kapan. Itu salah satu yang perlu kita dorong, pendekatan scientific crime investigation.
Oke, artinya otopsi menjadi modal pertama untuk mengungkap lebih besar, lebih terang lagi ya Pak? Ya perlu, cuman ya biasanya kalau di TKP air itu air yang paling merusak fakta, merusak jejak gitu. Oleh karena itu menurut kami pendekatan saintifik dengan dilakukan otopsi untuk mendapatkan fakta apa penyebab kematian ini, apakah sudah meninggal sebelum di dalam sumur atau murni di dalam sumur, atau memang ditenggelamkan sebelum meninggal. Itu kan nanti akan tergambarkan fakta-faktanya apabila dilakukan otopsi. Oke, Pak mau menegaskan lagi juga untuk satu orang yang sudah ditangkap, ini memang perannya sejauh ini apa Pak? Sudah diketahuikah dan apakah memang orang dekat dari korban? Kami belum mendapatkan konfirmasi pasti karena penyelidik masih mengumpulkan fakta-fakta, jadi kita tunggu dulu sementara, tapi akan terus kita pantau. Itu saja. Oke, baik. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu Pak. Selamat petang, salam sehat.